biarpun kita berbeda-beda tapi tetap satu tekad, satu tujuan. Menurut Kesbangpol Provinsi Lampung diakui dan diberi penghargaan bahwa Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung sebagai penyumbang naiknya indeks demokrasi di Provinsi Lampung pada tahun 2019 yang lalu. Oke, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa Rilis ID, kita ketemu lagi dalam Rilis Corner untuk edisi kali ini. Saya bersama dengan perempuan luar biasa, seorang politisi. Beliau juga adalah seorang lawyer dan kita akan berbincang dengan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Lampung, ada Mbak Apriliati SHMH. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, terima kasih Mbak sudah bergabung dalam Rilis Corner hari ini. Iya. Kebetulan nih Mbak April ini adalah Ketua KPPI Provinsi Lampung periode 2016-2021 dan sudah hampir menjelang habis masa kepengurusannya ya. Iya, kita akan berbincang masyarakat supaya tahu juga apa itu KPPI, Kaukus Perempuan Politik, yang isinya apakah hanya orang yang duduk atau perempuan yang duduk sebagai anggota dewan atau legislatif atau siapa saja perempuan yang aktif dalam politik. Nah, silakan Mbak April, gimana tuh penjelasannya? Ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang disingkat dengan KPPI lahir pada tanggal 17 Agustus tahun sekarang umurnya 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun 2000 ya? Ya, 2000. Okay. Yang diprakarsai oleh para pegiat-pegiat perempuan ya di tingkat pusat dan tingkat nasional. Nah, kaitannya dengan di Provinsi Lampung, Kaukus Perempuan Politik Provinsi Lampung yang saya nakhodai dari tahun 2016 sampai tahun 2021, hampir 5 tahun, nggak berasa tuh Mbak. Iya, nggak terasa ya, sudah 5 tahun berasa, aja. udah ngapain aja itu ya. Dimana organisasi tersebut adalah organisasi lintas partai politik. Oke. Ya, jadi semua para perempuan dari partai politik direkomendasi dimandatkan untuk menjadi pengurus di Kaukus. Oke, jadi harus ada mandatnya ya? Harus ada mandat sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi mereka yang masuk situ adalah mereka yang direpresentasikan oleh partainya masing-masing ketika itu. Baik. Kemudian selain organisasi lintas partai politik, Kaukus Perempuan Politik yang selama ini kita bina, kita jalankan nggak semata-mata kepada urusan politik. Nggak semata-mata urusan pendidikan, enggak. Iya, iya. Kadang-kadang kami melakukan baksos, apalagi di era pandemi COVID Betul. kemarin. Pengajian, kita bakti sosial, tanam-tanam pohon penghijauan. Iya. Kemudian kita mengadvokasi perempuan-perempuan yang terlanggar haknya ya. Pendampingan begitu ya. Kemudian pendampingan advokasi terhadap yang butuh pelayanan rumah sakit ya. Ya kita lakukan juga. Jadi nggak semata-mata itu. Oke. Syaratnya itu tadi kan salah satunya adalah harus mendapat rekomendasi atau mandat dari partai masing-masing. Iya. Dan dia tidak harus menjadi anggota dewan dulu untuk jadi masuk di sini. Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi perlu saya tegaskan bahwa ada 2 kaukus. Yang pertama Kaukus Perempuan Politik. Yang kedua Kaukus Perempuan Parlemen. Kalau Kaukus Parlemen isinya adalah anggota dewan semua, pengurus-pengurusnya para anggota dewan semua. Kalau Kaukus Perempuan Politik isinya adalah perempuan-perempuan partai politik. Ada yang dia ketua ataupun dia sebagai wakil ketua bidang perempuan. Atau dia kakak pokoknya wadah perempuan di partai gitu ya. Nah, terus Mbak April kan 5 tahun nih, tidak terasa ya, sudah mau habis nih kalau nggak salah beberapa hari lagi akan pemilihan ya. Ketika Mbak April menjabat sebagai ketua KPPI, mungkin bukan hal yang mudah ya.
Ya. Ada saatnya partai ini bertarung 5 tahun sekali. Iya. Tapi dalam 5 tahun ini Mbak April harus mengayomi, mengakomodir semua. Itu seperti apa tuh Mbak April? Iya, dikarenakan yang saya tanamkan di Kaukus Perempuan Politik di organisasi kami itu adalah kebersamaan. Biarpun kita berbeda-beda tapi tetap satu tekad, satu tujuan. Yaitu adalah bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan. Nggak bicara di parlemen, di semua lini. 30% keterwakilan perempuan di semua lini, dan terutama sih di lembaga parlemen. Kita melakukan pendidikan politik. Pada 2016 yang lalu, saya diamanahkan oleh seluruh DPP maupun peserta untuk menjadi ketua KPPI. Dan kondisi saat itu KPPI hanya mempunyai 2 cabang, DPC istilahnya. Oh, di kabupaten kotanya ya? Yaitu DPC Metro dan DPC Bandar Lampung. Baru ada itu? Baru ada itu. Dan itu pun hanya ada nama tapi aktivitas. Kemudian pelan-pelan kita ajak teman-teman, mana kami pasti rapat rutin bulanan itu pasti dilakukan. Minimal 1 kali. Untuk membahas kita besok ngapain. Isu apa yang hangat dan terus kita. Dalam perjalanannya 2018 saya bentuk 8 DPC kabupaten kota. Kita lakukan serentak, kita lantik di Sheraton kemarin. Kemudian terakhir kemarin kita lantik 6 kabupaten kota di Horizon, ya. Itu pelantikan DPC kabupaten. Jadi sudah lengkap nih, sudah terbentuk semua. Satu lagi, yaitu satu lagi. Kabupaten Pesisir Barat ya? Tulangbang Barat. Tulang Bawang Barat. Mungkin belum terinspirasi atau belum terkatakan, tapi paling tidak saya sudah melakukan sesuatu yang menurut saya sih, menurut saya sudah mencapai target. Memang untuk sudah semestinya. membentuk DPC Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, melakukan roadshow kepada seluruh bupati, wali kota, kepala daerah seprovinsi Lampung. Kami lakukan roadshow memperkenalkan apa itu KPPI, dan sebagainya. Karena saya merujuk kepada surat Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri ketika itu tanggal 27 Februari tahun 2017 kalau nggak salah. Ada surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Pak Cahyokumolo ketika itu, yang menginstruksikan, memerintahkan kepada seluruh gubernur se-Indonesia, wali kota, bupati seluruh Indonesia, agar dalam hal program yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bersinergi dengan Kaukus Perempuan Politik. Terus kita roadshow terus. Dan pada Pileg tahun 2014 lalu, sebelum kita memimpin Kaukus, keterwakilan perempuan di Parlemen Provinsi Lampung hanya 12 orang. 2016 kita menjabat, terus kita melakukan pendidikan politik dan sebagainya, mensosialisasikan. Terbukti bertambah pada Pileg 2019-2024 naik menjadi 17 kursi untuk legislatif perempuan di Provinsi Lampung. Kabupaten kotanya ada yang melampaui 30%. Kabupaten Prinsewu, Kabupaten Sawaran. Jadi ada pergeseran. Dan yang lebih mengembirakan sekali, karena kami adalah mitra kerja juga dari Kesbangpol. Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita mitra Kesbangpol. Menurut Kesbangpol Provinsi Lampung, diakui dan diberi penghargaan bahwa Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung sebagai penyumbang naiknya indeks demokrasi di Provinsi Lampung pada tahun 2019 yang lalu. Luar biasa sekali. Artinya begini Mbak April, selain sebagai pembelajaran kepada masyarakat khususnya perempuan tentang apa itu dunia politik bagi perempuan, itu juga bisa menjadi inspirasi ya bagi mereka untuk mereka duduk di legislatif begitu Mbak? Semuanya ketika kita masuk ke partai politik, idenya dasolennya seharusnya kepingin jadi anggota dewan kan betul. Dalam atau eksekutif kan gitu semuanya. Tapi dalam perjalanannya sih ada juga yang karena memang gemar berorganisasi, gemar mencari ilmu, ada juga mau nyalon
ya mohon maaf mungkin keterbatasan, Iya, apalagi betul. mau jadi eksekutif. Iya. Tapi paling tidak kaukus perempuan politik selain bermitra dengan Kesbangpol dalam kegiatan-kegiatan Kesbangpol, kemudian di DPRD Provinsi Lampung memberikan sumbangsih juga dalam hal Dalam bentuk apa tuh? membantu pemikiran-pemikiran dalam keikutsertaan atau keterlibatannya dalam penyusunan atau pembuatan peraturan daerah Oh, yang gitu. berafiliasi dengan persoalan-persoalan perempuan. Perempuan Dan ya. anak. Dan anak ya, Iya. perempuan dan anak itu. Sebenarnya gini ya, judulnya aja sih Kaukus Perempuan Politik, tapi dalam aplikasi kesehariannya program kerjanya lebih banyak ke sosial, anak dan para perempuan begitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke, Mbak April, ini di ujung masa kepemimpinan Mbak April, apa yang mungkin belum kesampaian Mbak April laksanakan atau sudah terpenuhi semua nih target awal dalam program kerjanya? Iya, kalau untuk target kerja saya melihat kita nggak juga bicara 100% deh. Iya. Paling 90% sudah terlampaui. Sudah terlampaui. Oke. Kemudian DPP pun tahu itu dan teman-teman media pun tahu itu ya. Iya. Tanpa ada pengawalan, bantuan daripada teman-teman media, ya kaukus perempuan politik juga nggak ada arti Iya. apa-apa. Karena rajin sekali mereka mengekspos setiap Iya. kegiatan yang kita lakukan. Memang jabatan ketua kaukus perempuan politik hanya tinggal menghitung hari, ya. Tinggal menghitung menit juga masih bisa. Tapi di sela-sela ini saya yang pertama bagaimana menyukseskan musda KPPI ini yang akan dihelat lusa pada tanggal 6 Oktober 2021 itu harus sukses. Oke. Yang kedua, harapan saya bahwa harus ada penyegaran, ya. Kemudian harus Penyegaran apa nih, strukturnya atau? Ya, harus ada penyegaran struktur, harus ada regenerasi kepemimpinan, harus ada penyegaran ya, regenerasi dan kaderisasi. Karena kita harus berjalan kaderisasi. Kenapa saya bilang harus ada penyegaran? Rekomendasi 5 tahun lalu. Betul. 5 tahun lalu peta politik udah berubah. Bahkan mungkin ada aturannya gini nggak, Mbak? Misal pada saat 5 tahun lalu direkomendasikan oleh salah satu partai, tapi dalam perjalanan sudah tidak aktif lagi di partai itu otomatis dia digantikan atau terus berjalan sampai habis masa periode? Banyak sekali. Kita tempo hari ada perwakilan daripada Partai Hanura, direkomendasikan duduk di kepengurusan. Dalam perjalanannya kan Partai Hanuranya hilang kan? Tapi orangnya masih ada ya? Tapi orangnya masih ada. Tapi sepanjang itu adalah daripada pusat memberikan suatu yang agak fleksibel lah ya. Itu kewenangan daripada ketua DPD yang ada. Oh, begitu. Sepanjang memang kita kan tetap mengacu gitu loh. Mengacu bahwa ini diusulkan gitu ya. Kemudian dalam hal perjalanannya partainya hilang dan sebagainya, ya kita minta partainya mau narik, mereka nggak menarik juga. Iya. Nggak menarik anggotanya yang direkomendasikan ke kita. Kemudian ada lagi misalnya yang ya mohon maaf ada juga yang meninggal dan sebagainya. Tapi kita melihat tetap mengacu kepada SK kepengurusan yang ada dan itulah sumbangsih kami periode ini, di mana saya sebagai ketua sekretaris Bu Nenden, ada Bu Saripah dan yang lain-lain, itulah yang kami bisa perbuat semaksimal mungkin dan berkat kerjasama juga dengan pemerintah Provinsi Lampung ya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Satu PR yang masih menjadi ganjalan, tapi sudah saya coba sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung ketika itu. Apa itu, Mbak? Yang pertama kami minta sekretariat kaukus perempuan politik ini dipinjamkan dari aset-aset pemerintah Provinsi Lampung yang ada. Untuk sekretariat ya. Sekretariat tetap ya. Kalau ini kan adanya di sekretariat pengurus. Iya. Karena sekretariat itu kan sangat penting sekali. Betul. Nah, itu yang sudah kami jajaki. Kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah daerah dan kemarin udah sempat
cari-cari, cuman terbentur kepada ada rame-rame mengenai COVID ini, jadi nggak fokus lagi urusan itu ya. Jadi sampai sekarang belum nih? Tapi insya Allah menurut pemerintah Provinsi Lampung akan dicoba diupayakan. Mudah-mudahan bisa berhasil. Siapapun nanti berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan kepengurusan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung akan lebih baik dan bisa tercapai menempati kantor sekretariat yang baru. Amin, mudah-mudahan. Tapi Mbak, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Ada aturan nggak itu kalau menjadi ketua itu harus berapa periode begitu? Tidak ada aturannya. Berarti Mbak April masih bisa dong kalau misalnya dipilih lagi ya? Dalam aturan tidak ada dinyatakan bahwa sepanjang mekanisme berjalan, kemudian kan ada perwakilan mandat, perwakilan partai yang menghendaki boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi kita PDI Perjuangan sudah 2 kali mimpin ya. Dari 2009, 2014. Mbak Nur Hasanah ya awalnya ya. 2014, 2019. Kemudian saya 2016 sampai 2021 ya. Tahu diri lagi. Kasih kesempatan partai lain juga. Gitu. Kita ngawal aja deh, kita membackup kegiatan-kegiatan. Kita lihat nanti hasil dari musdanya ya Mbak ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Mbak April, 1 menit terakhir, closing statement yang ingin Mbak April sampaikan kepada masyarakat tentang KPPI apa? Ya, KPPI adalah wadah perempuan, wadah berkiprah perempuan, dan oleh sebab itu bangkitkan mobilitas, bangkitkan sinergisitas perempuan dengan masyarakat ya, bahwa semua lini, semua pekerjaan, semua aktivitas perlu sentuhan tangan perempuan. Siap. Hasilnya pasti akan beda itu. Hasilnya akan beda, yakin deh. Terima kasih Mbak April. Terima kasih atas kebersamaannya. Sukses selalu ya Mbak. Kita akan pantau nih bagaimana hasil dari musdanya berikut. Dan pemirsa, demikianlah bincang saya dalam Rilis Corner bersama Ibu Apriliati SHMH. Beliau juga adalah anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai PDI Perjuangan Komisi 5. Iya, beliau adalah Ketua KPPI Provinsi Lampung yang sebentar lagi akan memilih ketua baru. Kita akan lihat apakah beliau akan terpilih kembali atau akan muncul perempuan yang berikutnya yang akan meneruskan perjuangan dari Mbak April di KPPI Provinsi Lampung. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Readers Corner. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.